Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami kali ini. Kami akan membahas tentang dahsyatnya tiga kata. Nah, tiga kata tersebut apa aja sih? Yuk simak podcast kami kali ini. Tiga kata ajaib yang membuat seseorang merasa penting, tentram, dan diperlakukan secara terhormat. Saya sendiri Muhammad Arfen Satrianugraha, absen 22, dan dibantu dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Feliza Miranda, absen 13, M. Iqbal Fauzan, absen 18, Putri Bauning, absen 28, dan Sela Mailania, absen 30. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain berhubungan dengan sesama manusia, manusia juga harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang peran manusia sebagai makhluk sosial di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, komunikasi yang baik tentunya merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik pula. Mengingat fakta bahwa pada diri manusia selalu ada keinginan untuk dihargai, kata maaf, tolong, dan terima kasih seharusnya menjadi kata andalan agar komunikasi yang baik dapat terjalin. Tetapi anehnya, meskipun tiga kata itu sangat bermakna positif, tetapi mengapa sepertinya sangat sulit untuk keluar dari mulut kita? Seperti yang dijelaskan, tiap-tiap anak turun Adam mempunyai kesalahan. Setiap manusia pasti tak luput dari kesalahan sebagaimana pepatah mengatakan nobody's perfect, yang memiliki arti bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dari mulai tukang becak sampai presiden sekalipun pasti pernah berbuat kesalahan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan kesalahan ketika beliau memalingkan pandangan dari seorang buta Abdullah bin Umi Maktum yang ingin belajar tentang Islam dan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, Quran surat Abasa ayat ke-80. Tapi, mengapa sangat sulit mengucapkan kata maaf? Jawabannya adalah karena kata maaf membutuhkan keikhlasan yang luar biasa bagi yang mengucapkannya. Selain itu, di era modern ini seseorang lebih sering melakukan pembenaran kesalahan daripada meminta maaf, karena dianggapnya berbanding lurus dengan kekalahan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Sebagaimana kutipan dari Arvan Pradiansyah dalam bukunya bahwa meminta maaf merupakan tindakan kesatria, karena meminta maaf adalah hal tersulit untuk dilakukan pengingat setiap manusia memiliki pertahanan diri yang mana menjadikan seseorang cenderung tidak mau disalahkan. Padahal, meminta maaf justru akan membuat kita semakin mulia, bukan hanya di sisi manusia, namun juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta maaf akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antar sesama. Selain itu, kata maaf mengajarkan bahwa semua manusia adalah sama dan kebenaran adalah hak bagi siapa saja tanpa terkecuali. Sekalipun manusia disebut makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain, nyatanya stratifikasi sosial dalam masyarakat membuat segala bentuk kerjasama dan tolong-menolong menjadi suatu hal yang semu dan berwujud perintah. Sebagaimana kita sering mendengar seseorang lebih terlihat menyuruh daripada meminta tolong. Padahal hidup ini seperti roda, kadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Kadang kita meminta pertolongan orang lain, di saat lain orang lain meminta pertolongan kepada kita. Dengan mengucap kata tolong, membuat kita lebih sadar akan kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki. Selain itu, kita lebih mampu untuk menerima diri sendiri secara apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Sungguh indah jika kita terbiasa hidup dalam suasana saling tolong-menolong. Karena Islam sendiri telah mengajarkan budaya ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Kata tolong juga memberikan energi positif bagi lawan bicara kita. Dengannya, mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang kita butuhkan dengan lebih baik. Anda dapat membayangkannya dengan memposisikan diri sebagai seseorang yang diberi tugas. Apakah Anda merasa lebih baik jika seseorang memberi tugas kepada Anda, namun dengan menyertakan kata tolong bahwa dia sangat mempercayakan hal tersebut kepada Anda?
Tanpa kita sadari, kita selalu mengabaikan bahwa segala hal baik yang orang lain lakukan kepada kita adalah satu bentuk bantuan dan kemudahan yang menghadirkan energi positif dalam diri kita. Seperti halnya ketika seorang teman memberikan suatu kabar baik kepada kita. Kita merasa bahagia, termotivasi untuk melakukan lebih baik, dan akhirnya segala yang kita lakukan hari itu berjalan maksimal. Tanpa kita sadari bahwa semua berawal dari sebuah kabar baik yang disertakan melalui teman kita. Namun, kita selalu saja masih berat mengakui bahwa kebaikan-kebaikan tersebut layak untuk diapresiasi. Bahkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih, kita terbebani dengan berbagai alasan. Ya, kan memang itu tugas dia. Itu memang hal yang biasa dia lakukan. Dia melakukannya karena membalas kebaikanku, dan alasan lainnya. Padahal, kata terima kasih membuat kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Kata terima kasih juga memberikan kesan yang baik bagi orang lain. Karena merasa dihargai, mereka akan melakukan lebih baik lagi di lain waktu. Tidak hanya itu, penelitian oleh Adam M. Grant dan Francisco Gino dalam jurnal tentang personality dan sosial psikologi menyebutkan bahwa mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan 66% kemungkinan untuk seseorang kembali membantu kita. Memahami kekuatan dari ketiga kata tersebut tidaklah sulit. Kita hanya perlu mengerti hal-hal yang dapat dihadirkan oleh ketiga kata tersebut. Lingkungan yang dihiasi dengan pikiran positif, kalimat-kalimat positif, dan energi positif akan menghasilkan suatu kehidupan yang lebih baik. Karenanya, mari mulai menerapkan 3 kata ajaib tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiga kata tersebut memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kita dan juga orang lain. Janganlah kita segan untuk mengucapkan ketiga kata tersebut kepada orang lain yang sudah membantu kita. Sekian podcast kami kali ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.